Halo Sobat Baker, kita sekarang akan mencoba menggali yang namanya roti Auka ya. Banyak yang ngomong, banyak yang tanya. Kemarin itu kita lagi bikin konten di Instagram. Auka itu kok bisa lama ya Kak? Ini kita lihat dulu, kayak gini yang belum tahu Auka mungkin ya. Ini memang roti favorit juga ya. Kalau yang mau ekonomis bisa beli Auka memang. Nih ya, varian rasa, varian lezat rasa keju. Dia ada tanggal expired date, ada juga di sini kemasan halal. Kemudian BPOM juga sudah melewati BPOM dan diproduksi Kabupaten Bandung, Indonesia dengan perusahaan Indonesia Bakery Family. Nah ini ya, kita cek yang di bagian belakang. Komposisi juga lengkap, ini ada, kalian bisa cek sendiri kalau membeli kemasannya ya. Ada pengemulsi nabati, mono, dan digliserida asam lemak, mengandung tepung kedelai, antioksidan. Jadi memang ada beberapa resep yang mengandung tepung kedelai itu tujuannya untuk mendapatkan nilai pengadukan ya. Jadi nanti dibahas di caption bawah ya. Namanya ada mengandung putih telur, mengandung pengawet kalium sorbat, pewarna sintetis kuning, gula kristal, ada susu cair, campuran margarin dan mentega. Jadi ini komposisinya kurang lebih di sini ya. Nanti ada garam juga, ragi, pengemulsi tadi, asam lemak juga ada, pengawet kalsium propionat. Nanti kita juga bahas pengawet kalsium propionat itu. Terus peringatan konsumsi berlebihan mempunyai efek laksatif. Jadi efek laksatif itu adalah, karena di sini dijelaskan dengan bahasa yang mungkin nggak dipahami. Laksatif itu dalam artian adalah efek yang memicu pengeluaran feses atau tinja dari sistem pencernaan. Nah, kalau kita makan, kita memang diproses lalu mengeluarkan sisa-sisanya ya, itu jelas. Jadi pengawet kalium sorbat dan kalsium propionat kayak gitu ya, nanti akan dibahas di caption. Kemudian kita akan cek lagi dari mana daya tahan awetnya. Pertama jelas ini menggunakan skala industri, itu menggunakan yang namanya mesin ya, kayak gitu ya. Beda dengan yang dipegang sama tangan, meskipun dia memakai bahan pengawet tambahan atau bahan tambahan pangan. Tapi biasanya, nah ini gasnya ini bukan udara ya. Karena kalau ini berisi udara, dia akan cepat berjamur. Nah ini jadi kemasannya itu selama dia mengembung. Jadi kalian kalau beli kemasan itu harus cek juga ya. Jadi jangan menyalahkan yang namanya produksi. Kadang ada distributornya mungkin yang nggak pernah. Nah, ini nggak kempes ya. Ini benar-benar kalau kita tekan dia masih utuh. Jadi kenapa Auka bisa awet? Salah satunya adalah penggunaan gas nitrogen. Jadi ini di dalamnya tadi ketika kita buka ada kandungan gas nitrogen ya. Kenapa? Karena nitrogen ini berfungsi untuk melindungi produk apapun itu agar tidak hancur dalam artian berjamur ya, dan mencegah masuknya oksigen yang bisa merusak zat apapun produknya itu. Karena dari oksigen kadang akan tumbuh jamur, tumbuh yang namanya hal-hal yang tidak diinginkan, mereka tumbuhnya pakai yang namanya oksigen ya. Makanya kemasan-kemasan seperti ini atau snack itu biasanya mereka menggunakan nitrogen. Jadi tapi nitrogen akan jauh lebih baik lagi bila dikemas dengan menggunakan yang namanya aluminium foil ya. Ini masih plastik. Nah, setelah kita membahas nitrogennya, kita sekarang akan membelah ya. Ini memang, waduh, ini lembut ya. Ini memang lembut. Kalau skala bisa jadi lembutnya ini dari apa? Karena banyak yang tanya, kenapa Auka itu tahan lama kok lembut? Jadi lembutnya ini tergantung mixer ya. Jadi kalau kita pakai hand mixer, di rumah kita pakai hand mixer, jangan disamain sama yang produksi skala besar seperti ini. Itu kekuatannya dia akan berbeda jauh ya, sama yang pakai hand mixer. Kita belah. Nih, ini elastis, tapi juga memang terlihat bahwa seratnya nggak berserat ya, dia seratnya pendek-pendek. Jadi ini mungkin kemungkinan fermentasinya juga pendek ini ya. Nah ini, sementara tekstur roti yang baik itu harus seratnya kelihatan, jadi waktu ditarik dia panjang. Karena juga ini juga produksinya untuk kelas dimana harga yang benar-benar relatif murah ya, jadi harus disesuaikan. Jadi kita sebagai konsumen yang menilai sendiri. Kalau mau beli roti Auka boleh murah kayak gitu ya, tapi jangan minta yang kualitasnya setara dengan kualitas yang ada dengan roti yang harganya mahal kayak gitu, yang fermentasinya lama atau apa-apa. Mungkin ini biasanya kalau fermentasi singkat seperti ini pakai metode straight dough ya. Nanti bisa cek juga di caption. Sekarang kita coba cek isinya. Nah ini isinya kelihatan ya, benar-benar stabil ya. Ini berarti benar-benar dengan menggunakan yang namanya mesin ya, jadi bukan tangan ya. Ini bukan handmade, tapi ini sudah diproduksi oleh skala pabrik atau industri, jadi mereka menggunakan mesin nih. Ini rasa keju. Boleh ya dengan harga yang ini saya beli harganya 2.500. Kejunya dibentuk seperti custard, ini jelas ya, karena ini custardnya cuma perasa keju gitu ya.
Dia juga tampilan cantik karena semuanya menggunakan peralatan yang canggih pastinya ya. Beda kalau kita pakai oven manual ya. Rata pembakarannya, juga dari segi kematangannya juga matang, karena banyak juga yang sejenis kelas roti-roti Oka ini tapi mereka nggak matang ya, jadi putih lengket kalau digigit. Ini enggak ya, mungkin ada bahan-bahan tambahan yang kita juga mungkin nggak tahu ya. Jadi dia nggak lengket. Dengan metode yang straight dough ini dia nggak lengket. Mungkin ada tambahan lain ya, bahan-bahan pangan tambahan lain yang nanti bisa dicek langsung di komposisinya. Ini ya seratnya ya, beda ya. Roti homemade dengan roti skala pabrikan itu memang seratnya pabrikan seperti ini. Brand merek sari roti, merek sari apapun itu kebanyakan yang kita pernah cek di pantry kayak gini ya. Teksturnya dia pendek. Bisa jadi juga pemakaian tepungnya berbeda, bukan protein tinggi, mungkin ada percampuran dengan protein sedang kayak gitu ya, atau serbaguna. Ini kita lihat lebih dekat. Nah, itu ya. Jadi ini juga tadi disebutkan di sini ada yang namanya pemakaian gula kristal. Jadi gula itu salah satu pengawet alami ya. Jadi dia berbagai cara dilakukan dengan mengkombinasikan bahan-bahan yang bisa mengawetkan roti ini. Selain juga tadi memakai nitrogen ini ya. Memang beda, kalau kalian jeli kalian akan paham. Skala industri rotinya gimana seratnya, skala home industri atau sampai dengan adonan yang pakai ragi instan yang 100% sourdough itu gimana juga beda semua ya. Ini kita makan. Kita sekarang lanjut ke yang tawar ya. Ini yang kita cium juga, ini pasti mengandung nitrogen ya, bukan oksigen. Makanya dia nggak pakai yang namanya absorber ya, karena sudah nggak ada oksigennya. Ini baunya juga baunya memang beda ya. Kemasan yang dengan mengandung oksigen yang kita kemas manual dengan yang pabrikan itu beda sekali. Ini roti panggang rasa durian. Tetap kayak tadi, mengandung alergen, lihat daftar bahan yang zat tebal. Peringatan konsumsi berlebihan mempunyai efek laksatif. Tadi sudah dijelasin ya, efek kayak pencahar gitu ya. Jadi kita akan dia pakai juga lemar roti ya. Lah itu lemar roti itu sama dengan semacam shortening. Jadi kayak gitu ya. Memang shortening ini fungsinya untuk mengawetkan juga, pemanis alami. Jadi dia menggunakan yang namanya apa tadi? Ada pemanis alami, ada juga gula kristal kayak gitu ya. Ini gula juga pemanis itu sama-sama dengan komposisi yang bisa mengawetkan. Jadi benar-benar kenapa dia awet? Pertama adalah penggunaan daripada kemasannya ini adalah bukan udara tapi nitrogen. Kemudian dia banyak di sini komposisinya memakai atau memilih bahan-bahan yang memang bisa mengawetkan ya. Dalam artian yang namanya pemanis tadi, gula kristal itu juga fungsinya mengawetkan secara alami. Kemudian ada juga memakai dua pengawet kalsium propionat dengan kalium sorbat. Itu memang dua hal yang berbeda ya, dibahas di caption. Kemudian juga ada yang namanya garam, ragi, itu pasti ya. Terus ada pengemulsi mono dan diglycerida asam lemah. Itu semacam kayak biasanya di komposisi margarin ada itu. Jadi demikian ya. Ini sudah lewat BPOM, lulus, dan juga ada halal Indonesia. Kita lihat juga dari bentuk, karena dia menggunakan yang namanya skala industri, pasti namanya skala industri itu pasti konsisten produknya ya, beda dengan skala home industri. Makanya kalau kita skala home industri kita harus memastikan konsisten produknya kita kayak gitu ya. Kalau kalian menemukan AOK yang modelnya kayak gimana kempes atau nggak kembung lagi, lebih baik jangan dibeli, karena nanti memang bisa menyebabkan hal-hal yang tidak terduga ya. Jadi bukan dari AOK-nya tapi dari produsen-produsen yang mengambil mereka ya. Jadi kita buka dulu. Nah ini ya, dengan sekelas harga 2000 sampai 2500. Ini memang benar-benar roti yang ekonomis, kalian bisa lihat seratnya ya. Ini metode straight dough ya, jadi cuma dengan fermentasi yang singkat. Tujuannya apa? Karena dengan jumlah skala produksi yang sangat amat banyak ya, beda dengan artisan. Jadi jangan disamakan. Kalau kita mau menyamakan roti homemade dengan AOK ya jangan samakan ya. Kalau kita masih pakai oven manual, kalau kita pakai mixingnya juga manual, beda nanti hasilnya. Karena ini bisa kalis karena juga mixingnya ya. Kalau kita berusaha menemukan adonannya ini resepnya gimana ya, nggak masuk akal, karena ini sudah skala produksi ini dengan harga yang. Nah ini jadi penggunaan selai ini tadi di kemasan adalah namanya rasa durian ya. Jadi ini selainya ini termasuk juga selai yang sedikit membuat dia bertahan lama ya, karena selainya bukan selai yang benar-benar durian.
tapi mungkin daripada esen itu sendiri. Dan ini juga teksturnya sangat amat manis ya. Jadi dia esen memang segala sesuatu yang berlebihan itu buruk ya. Nih modelnya seperti ini, sangat manis sekali. Jadi AOK ini benar-benar produk yang diciptakan bagaimana dia bisa bertahan di kondisi apapun. Kita cek juga expired date-nya ya. Ini expired 19/06/2024. Padahal ini masih bulan 4 ya. Ini bulan 4. Ini ada expired baru bulan 6. Jadi ya lumayan membuat orang bertanya-tanya, tapi ya nggak apa-apa ya, semua ada pangsa pasarnya, oke? Jadi yang sudah penasaran tentang AOK sudah dibahas tuntas. Kalau yang mau bertanya-tanya lagi bisa langsung komen di bawah, kita bahas sesuai dengan konteks yang kalian tanyakan ya, oke? Jangan lupa juga follow akun Instagram kita, Kursus Baking Private, dan jangan lupa komen, oke? See you!